Pos PT Andalan Perkasa Abadi hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 kepada Bapak Erwin selaku Direktur Utama dan Keuangan Paparan Publik hari ini. Terima kasih, selamat siang. Pertama saya bacakan profil perseroan. Segmen pendapatan perseroan terdiri dari segmen real estate dan perhotelan. Aset produktif yang menghasilkan kas berkala saat ini ada di Bali, yaitu Kaum Villa. Cadangan lahan untuk pengembangan properti perseroan ada di Pondok Aren, Tangerang, Cilejet, Jawa Barat, dan Blora, Jawa Tengah. Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham pada tanggal 7 Agustus tahun 2017 dengan kode saham NASA, NASA. Perseroan merupakan perusahaan investasi dengan entitas anak utama saat ini bergerak di bidang pembangunan properti dan perhotelan. Berdasarkan Akta Perseroan nomor 72 tanggal 27 Juni 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut. Komisaris Utama Bapak Andri Bimantoro, Komisaris Independen Bapak Marcelino, saya sendiri selaku Direktur Utama, dan Ibu Ella Rizka Sihaluho sebagai Direktur. Berikut paparan kinerja keuangan akan disampaikan langsung oleh Ibu Ella Rizka. Silakan, Bu. Terima kasih Bapak Erwin. Untuk kinerja keuangan, untuk total aset pada tahun 2024 sebesar 1.681.171.171.000. Pada tahun 2025 1.117.211.044.000. Untuk total liabilitas pada tahun 2024 sebesar 33.960.081.000 dan tahun 2025 27.599.779.000. Untuk total ekuitas pada tahun 2024 sebesar 1.085.721.091.000 dan untuk pada tahun 2005 1.089.611.265.000. Untuk sisi pendapatan pada tahun 2024 senilai 15.465.486.000 dan pada tahun 2025 sebesar 9.782.800.000. Pada tahun 2025 daya beli pasar di segmen sekunder serta sektor pariwisata mengalami normalisasi pasca tren lonjakan tahun sebelumnya. Untuk strategi bisnis kami kembalikan kepada Bapak Erwin. Baik, terima kasih Bu Ella Rizka. Untuk strategi bisnis saat ini adalah memanfaatkan pertumbuhan ekonomi, optimalisasi aset entitas anak yang menghasilkan si Kaum Villa saat ini, penataan cadangan lahan strategis yang berada di Tangerang, Cilejet, dan Blora. Kemudian mematangkan uji kelayakan ekspansi untuk jangka panjang. Demikian kami sampaikan. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Pak Erwin dan Ibu Ella atas paparannya. Berikut ada beberapa pertanyaan dari Bapak. Pertama dari Bapak William. Strategi apa yang dilakukan untuk memaksimalkan laba? Mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pada beberapa soal? Kumpulkan dulu tadi ya. Oke. Yang kedua dari Bapak Daniel. Yang pertama, manajemen menyampaikan bahwa dengan berlakunya penyesuaian tarif PPN dan normalisasi kunjungan wisatawan pasca pandemi, bagaimana proyeksi manajemen terhadap pemulihan pendapatan Kaum Villa dalam 12 sampai 18 bulan ke depan? Dan strategi apa yang sedang disiapkan untuk menjaga tingkat hunian tetap kompetitif? Berikutnya masih dari Bapak Daniel. Manajemen menyampaikan bahwa terkait pengelolaan Kaum Villa oleh ELD Management Company. Bisakah manajemen menjelaskan apakah ini merupakan transaksi afiliasi, bagaimana struktur fee manajemennya, dan apakah perjanjian tersebut telah melalui persetujuan yang dipersyaratkan oleh regulasi OJK?
Selanjutnya yang ketiga, mengingat dinamika regulasi tata ruang dan program pemerintah di bidang kesehatan saat ini, seberapa jauh kesiapan perseroan dalam seberapa jauh kesiapan perseroan dalam memanfaatkan cadangan lahan di Tangerang, Cilejet, dan Blora. Apakah sudah ada kajian RDTR, izin prinsip, atau diskusi awal dengan mitra potensial untuk rencana ekspansi ke sektor kesehatan tersebut? Terima kasih. Yang nomor 1 dulu, Pak Eri. Oke, tunggu sebentar ya. Kami diskusikan sebentar. Menjawab yang Pak William ya, maksimalkan laba. Strategi saat ini fokus di karantina ya, saat ini okupansi juga sudah cukup bagus, hampir 100%, dengan average kemudian hampir 1 juta. Saat ini labanya biayanya juga bisa dikendalikan, jadi menghasilkan laba yang cukup bagus dari karantina saat ini. Pertanyaan nomor 1 ya. Kemudian nomor 2, ELLD itu adalah pihak ketiga sebagai operator ya, operator hotel. Jadi bukan merupakan transaksi afiliasi. Nomor 3, saat ini belum ada rencana ke situ. Terima kasih. Pak Erwin, maaf ya, nomor 1 dari pertanyaan padanya belum terjawab, yang menyampaikan berlakunya penyesuaian tarif PPN dan organisasi kunjungan wisatawan pasca pandemi, bagaimana proyeksi manajemen terhadap pemulihan pendapatan Kamfila dalam 12 sampai 18 bulan ke depan, dan strategi apa yang sudah disiapkan untuk menjaga kestabilan ekonomi? Oh ya, kami tetap melakukan renovasi arti menjaga agar propertinya tetap terjaga dengan baik, sehingga kamu lebih happy ya tinggal di situ, dan juga memberikan promosi. Jadi supaya dan sejauh ini ya cukup berhasil meningkatkan tingkat hunian gitu. Terima kasih. Baik Pak, karena pertanyaannya sudah dijawab dan tidak ada yang bertanya lagi, untuk mungkin bisa kita tutup saja ya Bapak. Baik. Demikianlah paparan publik tahunan PT Andalan Perkasa Abadi Tbk Jumat 26 Juni 2026. Terima kasih. Selamat sore.